Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Madisini Adelia, nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan tentang geometri bidang datar. Peta konsep, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Kedua, kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. 1. Titik. Titik adalah unsur geometri yang paling sederhana, bisa ditulis berupa noktah dan diberikan nama dengan huruf kapital, misalkan titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. 2. Garis. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus memanjang ke dua arah, tidak terbatas atau bertitik akhir dan tidak tebal. 3. Bidang. Bidang adalah sebagai permukaan yang rata meluas ke segala arah dengan tidak terbatas dan tidak memiliki tebal. Bidang masuk ke dalam bangunan dua dimensi karena bidang dibentuk oleh dua unsur, yaitu panjang dan lebar. 4. Aksioma garis dan bidang. Aksioma garis adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam suatu sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Dalam geometri ada 3 aksioma, yaitu aksioma 1, melalui 2 titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. 2. Aksioma 2, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis itu menyeluruh terletak pada bidang. 3. Aksioma 3, memiliki 3 titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah bidang. Kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. 1. Kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis dibedakan menjadi 2, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Kedudukan titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis dapat dianalogikan seperti burung yang dihadapkan ke kabel listrik seperti gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan segerombolan burung yang hinggap di kabel listrik. Jika burung-burung tersebut adalah sebuah titik dan kabel tersebut merupakan garis, maka burung yang hinggap di kabel listrik atau yang di lingkaran merah dapat dikatakan sebagai titik terletak pada garis. Jika sebuah titik dikatakan terletak pada garis, jika sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis, seperti pada gambar di bawah ini. Sekarang perhatikan gambar burung yang terbang dan hinggap di kabel listrik di lingkaran warna biru. Dapat dikatakan sebagai titik terletak di luar garis. Sebuah garis dikatakan terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui garis, seperti gambar di bawah ini. 2. Kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Gambar di atas merupakan 5 orang yang sedang mengadakan penyuluhan tentang cara menanam padi dan ditonton oleh 3 anak-anak. Jika orang dewasa dan anak-anak tersebut kita misalkan titik dan lahan atau tanah yang akan ditanami padi kita sebut sebagai bidang, maka orang dewasa yang menanam padi di areal persawahan dapat kita sebut sebagai titik yang terletak pada bidang. Sedangkan anak-anak yang sedang menonton dan berada di luar areal yang ditanami padi kita sebut sebagai titik-titik yang berada di luar bidang. Jadi sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang, seperti gambar di bawah ini. Sebuah titik dapat dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang, seperti gambar yang ada di bawah ini, di mana titik D terletak di luar bidang delta. Soalnya, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di atas. Jika garis AB sebagai wakil dari garis G, maka tentukan A. Titik sudut kubus yang terletak pada garis G. B. Titik sudut yang berada di luar garis G.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.